Nonton MotoGP di sirkuit Mandalika bisa dari atas bukit 360. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia Tourism Development Corporation tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk para penonton menyaksikan pagelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada 2022. Salah satu fasilitas yang disiapkan yakni tempat penonton untuk menyaksikan balapan kelas dunia itu. Uniknya, di sirkuit Mandalika nantinya para penonton bisa menyaksikan para pembalap berlomba dari atas bukit. Di kawasan sirkuit Mandalika, kami ada 2 bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 penonton. Jadi buat teman-teman, tiket umum tidak duduk di tribun, duduk di bukit-bukit, nanti bisa bawa payung. Ujar Direktur Konstruksi dan Operasi Indonesia Tourism Development Corporation, Ngurah Wirawan di Kementerian BUMN. Sementara itu, di tribun tikungan 10 makin digenjot pengerjaannya. Kini sudah terlihat jalan lika-liku seperti ular dan sudah dimulai terlihat hamparan hitam. Rencananya jalan lika-liku akan diaspal agar tidak becek saat menuju ke puncak bukit 360 tersebut. Tribun para Sultan Plus kini sudah dipatok-patok menjelang MotoGP, di mana desain tribun masih disembunyikan sebagai kejutan. Di bukit ini nanti akan ada sejumlah restoran untuk para sultan. Dari atas bukit, penonton akan disuguhi pemandangan luar biasa hingga arena sirkuit yang terlihat jelas. Selain itu, mata akan dimanjakan dengan pemandangan laut lepas dan bukit yang hijau, sungguh pemandangan yang luar biasa. Wirawan menambahkan, selain di bukit, para penonton juga bisa menyaksikan perlombaan balap MotoGP dari tribun. Pihaknya saat ini tengah membangun fasilitasnya. Kali ini tribun penonton saat MotoGP Indonesia 2022 dijamin lebih baik dari gelaran WSBK Indonesia 2021 November lalu. PT ITDC selaku pengembang kawasan Mandalika mendatangkan tribun penonton khusus dari negara Prancis dan Jepang, sehingga penonton MotoGP Indonesia 2022 akan mendapat tempat duduk lebih nyaman. Tribunnya itu nanti baru, sudah kita impor dari Prancis dan Jepang. Nanti kita akan siapkan sebanyak 50.000, kata Abdul Bar Mansur, Direktur Utama PT ITDC, dikutip dari tribunlombok.com. Kemungkinan besar semua pembalap di kelas MotoGP, Moto2 dan Moto3 akan mengetes sirkuit tersebut pada sesi tes pramusim pada awal 2022. PLN siapkan keandalan pasokan listrik menjelang tes pramusim MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat mempersiapkan infrastruktur ketenaga listrikan di sejumlah lokasi untuk mendukung keandalan pasokan listrik menjelang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika pada 13 hingga 15 Februari 2022. PLN berkomitmen untuk menghadirkan layanan zero downtime atau listrik tanpa kedip pada gelaran MotoGP, seperti saat event World Superbike pada November 2021. Kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB Lasiran di Mataram, Minggu 9 Januari 2022. Untuk merealisasikan layanan ZDT, kata dia, pihaknya telah melakukan beberapa persiapan di lokasi. Di antaranya adalah inventarisasi ulang kebutuhan material dan juga peralatan cadangan, pengerjaan beberapa pekerjaan sipil, pemasangan kabel di beberapa titik, dan mobilisasi beberapa peralatan di sirkuit. PLN juga masih menggunakan konfigurasi jaringan pada saat WSBK. Sumber pasokan listrik dari Gardu Induk atau GI, yakni GI Kuta dan GI Senggol.
Sebanyak 18 unit genset, 17 unit uninterruptible power supply dan 6 unit gardu bergerak. Akan tetapi, kami siapkan beberapa peralatan backup apabila terjadi gangguan pada suplai utama. Lanjutnya, PLN Kota Lasiran juga telah berkoordinasi dengan Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC selaku pengelola sirkuit Pertamina Mandalika, terutama yang terkait dengan titik-titik area sirkuit yang memerlukan aliran listrik. Pada gelaran WSBK, PLN menyiapkan pasokan listrik di 6 lokasi tersebar yakni Main Pit Building, Observation Deck, Medical Center, Brake Store, Race Control, dan juga TV Compound. Terdapat satu lokasi tambahan yang harus dipersiapkan kebutuhan listriknya oleh PLN, yaitu VIP Village. Saat ini proses penyambungannya sedang dikerjakan oleh tim di lapangan, ucapnya pula. Ia mengatakan, di sisi pembangkitan PLN juga memastikan bahwa kondisi sistem dalam status normal. Saat ini beban puncak sistem kelistrikan Lombok adalah 264 MW, dengan daya mampu pembangkit adalah sebesar 329 MW. Terdapat cadangan daya sebesar 65 MW yang masih dapat digunakan oleh masyarakat. Tak hanya kelistrikan di area sirkuit saja, PLN juga mempersiapkan keandalan listriknya pada fasilitas pendukung seperti hotel, masjid yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. PLN juga menyiapkan personel dan juga peralatan pendukung yang akan siaga selama pelaksanaan MotoGP, kata Lasiran. Mendadak MotoGP Mandalika 2022 sebut Sintayong. Ada apa? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mendadak MotoGP Mandalika 2022 menyebut nama pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Ada apa gerangan? Sebagai calon tuan rumah MotoGP Mandalika 2022 yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaku terinspirasi oleh Sintayong. Sekda NTB yakni Lalu Gita Aryadi menekankan bahwa berbagai pihak terkait membutuhkan stamina lebih untuk melancarkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Lalu Gita Aryadi mengibaratkan persiapan ekstra tersebut layaknya Sintayong yang dalam memupuk timnas Indonesia hingga mampu menembus final Piala AFF 2020. Sama seperti pelatih timnas Indonesia, Sintayong yang fokus pada fisik pemain, ujar Lalu Gita Aryadi. Begitulah kita tekankan seluruh pihak khususnya OPD, organisasi perangkat daerah, terkait dalam menyiapkan diri sebagai tuan rumah menghadapi MotoGP, imbuhnya. MotoGP memang bukan ajang pertama bagi Mandalika sebagai tuan rumah. Sebelumnya sudah sukses menggelar IATC dan WSBK pada tahun lalu. Kendati demikian, Gita Aryadi menegaskan bahwa kedua ajang tersebut merupakan pemanasan dan latihan sebelum puncaknya yakni MotoGP Mandalika 2022. Meski kita sudah pernah menjadi tuan rumah ajang IATC dan WSBK pada November 2021, namun hal itu baru merupakan latihan, bukan peak performance, ujar Gita Aryadi. Karena puncaknya adalah MotoGP, maka diharapkan semua pihak bergerak cepat meski sempat tertunda dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru, imbuhnya. Lebih lanjut, Gita Aryadi juga mewanti-wanti berbagai pihak yang terkait untuk segera menyelesaikan berbagai persiapan mendukung seperti infrastruktur hingga rekayasa lalu lintas. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait penataan jalur dari Sunggung Kuta, penataan drainase hingga penataan rumah-rumah kumuh yang akan disulap sebagai penginapan. Bahkan Menteri PU sudah diperintahkan dan pasang badan guna ikut mengantisipasi berbagai hal terkait persiapan khususnya infrastruktur pendukung MotoGP. Jadi bagaimana pelayanan kepada tamu? Memerintahkan kawasan sirkuit Mandalika hingga rekayasa lalu lintas juga harus segera dituntaskan, tegas Gita Aryadi. Sementara itu, Gita Aryadi juga menyampaikan bahwa kesiapan tersebut juga akan ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi
Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan simulasi perjalanan dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, layaknya pelaku perjalanan luar negeri pada Rabu 12 Januari 2022 mendatang.